Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan channel Agro Tunggal. Channel terkait bermacam-macam kegiatan agroindustri maupun agribis. Pada pagi ini saya akan sharing bagaimana cara memperbanyak tanaman hias jenis Philodendron. Ya, ini saya punya Philodendron macam-macam ya, Philodendron. Ini adalah salah satunya. Jadi Philodendron itu termasuk juga Brekele ya, orang sebut Brekele juga Philodendron masuk ya. Jadi kelihatannya mudah, cuman ada trik yang harus teman-teman ketahui. Kalau salah, dipastikan 90% tidak akan tumbuh, walaupun kelihatannya mudah. Apa trik daripada memperbanyak daripada Philodendron ini yang pernah saya coba, yaitu jenis Philodendron itu tanaman yang punya akar gantung. Nah, kuncinya untuk memperbanyak Philodendron ini adalah agar memotongnya pas yang ada ruas yang ada akarnya. Nah, ini ada akar, ini akar gantung. Nah, motongnya di sini. Jangan motong misalnya di sini. Ini nggak ada akar gantungnya ya. Kalau potong di sini nanti kemungkinan besar tidak tumbuh begitu tanam. Cuman kalau di sini langsung tumbuh. Jadi ini pertama cara motong adalah pas ruas yang ada akarnya, ya, akar gantungnya. Oke. Aduh, ini agak ya, ini akar gantung. Nah, ini ada akar gantungnya. Nah, kemudian ini kalau kita punya parafin yang untuk menutup luka ini, yang bisa pakai parafin cair itu ya, celup. Cuman kalau tidak punya, ini saya biasa menggunakan plastik aja. Karena ini rawan. Luka ini rawan. Pertama rawannya bisa rawan ada pembusukan. Kalau nanti terus tanahnya lembab terus ini terendam, ini bisa membusuk. Kedua, ini suka ada hama, yaitu organisme yang suka masuk ke sini sehingga masuk ke dalamnya ini sehingga menjadi nanti mati. Nah, ini ditutup saja dengan cara plastik, kemudian diikat seperti ini pakai karet atau pakai apa aja, nggak usah kencang-kencang gitu, yang penting menutup. Nah, baru digunting ya. Nanti maaf ini ambil gunting dulu. Iya, baru digunting. Iya, sudah seperti ini. Sudah. Ini, nah, yang ini ikut ditanam. Kalau ini ikut ditanam, dijamin 99% apa 100% pasti tumbuh. Nah, bagaimana kalau terpaksa harus memotong ruas yang tidak ada akarnya? Andaikan terpaksa harus memotong itu, bisa dilakukan, cuman jangan langsung ditanam di media. Caranya adalah harus dimasukin ke air, nah dicelup untuk menumbuhkan akar. Ini contohnya, ini akar udah mulai tumbuh. Dan ini adalah tes yang saya coba waktu itu, motong di bagian yang tidak ada akarnya. Saya tanam dan setelah sebulan malah makin layu. Nah, ini penyelamatan setelah 1 bulan ditanam. 1 bulan ditanam nggak tumbuh, sementara lainnya sudah tumbuh sehingga saya cabut, saya tumbuhkan. Ternyata masih bisa tumbuh. Nah, ini tadinya saya tanam bersamaan dengan ini. Satu ini. Yang ini tumbuh tanpa layu, langsung tumbuh. Ini berarti sudah sebulan lewat 2 minggu. Akhirnya karena tidak tumbuh, saya selingi dengan tunas baru yang sudah ada akarnya. Ini ada akarnya masuk dalam. Ada 2 ruas yang ada akarnya. Ini tanpa layu langsung tumbuh, langsung bisa ngikutin. Ini adalah sulaman dari yang tadi, yang tidak tumbuh. Ini tidak ada layu, ini baru 2 mingguan kurang lebih langsung. Jadi langsung tumbuh kalau ada akarnya. Makanya untuk mudahnya memang harus cari ruas yang ada akar gantungnya. Kalau tidak ada, memang harus ditumbuhkan di air, direndam. Biasanya nanti 2-3 minggu bisa tumbuh akarnya, baru ditanam. Nah, sudah begini, tinggal
ditanam. Oke. Ya, ini harus tertanam ininya. Nah, saya memang selalu 2 supaya agak rimbun. Nah, ini medianya sembarang aja. Yang penting media tanam. Ini saya adalah kompos dengan sekam yang sudah fermentasi. Jadi bukan sekam bakar tapi fermentasi. Sudah seperti ini sudah kemungkinan besar, saya yakin 99% tumbuh. Nah, jenis Philodendron ini memang sempat ngetren waktu beberapa tahun lalu ya. Kokep ini harganya konon sampai 900-an ribu gitu ya, 900-an ribu satu batang waktu zaman itu. Sekarang sudah menurun harganya, cuman ini tetap menarik. Karena bagaimana menarik? Karena ini pertumbuhannya agak lambat, jadi indahnya bisa lama. Cuman kalau yang jenis monstera itu tumbuhnya cepat, jadi keindahannya cepat berlalu sehingga harus dipotong. Kalau ini lama sekali, lebih lama untuk tumbuh, sehingga apabila dibentuk maka dia akan cukup lama bertahan. Nah, ini keunggulan dari Philodendron. Nah, Philodendron ini kalau saya lihat di literatur, ini jenis yang Philodendron viali. Nah, ini cukup tebal daunnya dan cukup indah, dan ini bisa terus merambat ke atas. Dan nanti untuk membuat anakan cukup dipotong, nanti akan tumbuh tunas-tunas ini ya, tunas-tunas akan tumbuh, dan daun yang awal ini cukup lama bertahan. Yang penting jangan sampai kena sinar terik matahari, nanti akan gosong. Ini harus ditempatkan di tempat-tempat yang relatif terlindung dari sinar matahari langsung, sehingga daunnya tetap hijau dan bagus. Dan tanaman ini memang mudah perawatannya ya, termasuk tahan juga terhadap kekurangan air, jadi tidak perlu harus disiram-siram terus gitu. Dan juga tahan, andaikan disiram terus pun tidak akan busuk sekar, tidak seperti yang lain. Ini tetap tahan, ini jenis yang tahan, sehingga saya rekomendasikan. Saya kira teman-teman tidak salah apabila mengoleksi jenis Philodendron ini. Variasinya macam-macam, 50-an lebih jenis, ada yang variegata dan segala macam. Saya punya yang jenis viali ini. Nah, ya, jadi mudah-mudahan trik ini bermanfaat buat teman-teman, dan silakan mencoba, dan silakan juga membuktikan bagaimana kalau dipotong yang tidak ada ruasnya. Saya punya keyakinan tidak akan tumbuh dan nanti akan layu. Cuman kalau ada akar gantungnya, saya berani mengatakan optimis bahwa 100% pasti tumbuh. Yang penting setelah di stek jangan ditaruh di terik matahari. Ini hasil yang sudah di stek, satu pun tidak ada yang mati. Ini hasil, ini baru sebulan ini, baru sebulan ini baru tumbuh. Ini bareng dengan yang ini. Nah, kalau yang ini udah 2 bulan ini, 2 bulan bareng yang ini. Nah, ini saya cabut, saya tumbuhkan dulu. Jadi kalau nanti yang ada akarnya, ini langsung tidak melalui proses pelayuan, langsung tumbuh. Setelah kurang lebih 1 bulan dari tanam waktu di stek, ini sudah tumbuh, dan dari tadinya saya taruh di pot kecil, saya pindahkan ke pot besar, dan dari 2 cabang saya jadiin 1 supaya nanti setelah dikasih turus jadi agak rimbun daun-daunannya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau tidak dibungkus ujungnya waktu stek itu suka dimakan oleh hama, yaitu organisme pengganggu. Ini setelah saya bongkar kelihatan banyak uret-uretnya di bawah ya. Ini kan uret asalnya dari serangga ya. Jadi ini bisa kalau nggak dibungkus plastik, mereka digerogotin atau dimakan oleh organisme ini. Makanya perlunya bagian bawah yang dikena stek itu dibungkus plastik atau dikasih pelapis, yang biasanya adalah pakai parafin ya, pakai lilin. Ini saya pakai plastik dibungkus, diikat pakai karet. Oke, demikian barangkali sobat, dan terima kasih kepada
teman-teman yang telah menyaksikan video ini, dan apabila bermanfaat silakan komen, share, subscribe sebagai penyemangat untuk pembuatan video dan kontennya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di channel Agrotunggal berikutnya.